Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pepanggihan malih kalian Bu Sri. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Sri. Pripun paring wartonipun? Bagaimana kabarnya? Mugi sedaya tansah pinaringan kesehatan. Semoga semua selalu diberikan kesehatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang tata tulis aksara Jawa dan pasangannya. Untuk kompetensi dasarnya, mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis teks beraksara Jawa sesuai kaidah. Indikatornya ada dua, yang pertama menandai tata tulis aksara Jawa dalam wacana, dan yang kedua mengelompokkan tata tulis aksara Jawa sesuai fungsinya. Masih ingat kan bagaimana wujud atau bentuk aksara Jawa dan pasangannya? Bagaimana? Kira-kira sudah ingat belum? Wah, ternyata ada yang mengeluh. Sudah lupa, Bu. Sulit sekali menghafal pasangan aksara Jawa. Oke. Kali ini kita akan menghafalkan aksara Jawa dan pasangannya bukan lagi 20 macam aksara legena, 20 macam pasangannya, tetapi kita akan menghafal melalui 8 kartu. 8 kartu ini sudah mewakili 20 aksara legena dan 20 pasangannya. Kartu yang pertama di sini kartu Hosopo. Kartu Hosopo berisikan aksara legena Ho, Sopo dan pasangannya. Pasangannya Ho, Sopo. Kenapa ini dijadikan satu? Karena pasangannya ini hampir mirip bentuknya. Sama-sama berada di sebelah kanan aksara sigek atau di sebelah kanan aksara matinya. Ho, ni, so, dan po. Kita lanjut ke kartu yang kedua, itu ada kartu Rogongoyo. Berisikan aksara legena ro, go, ngoyo. Sekarang kita lihat dari pasangannya dan tempatnya. Wujud pasangannya sama persis dengan aksara legenanya. Cuma yang membedakan di sini adalah dia berada di bawah aksara sigek atau aksara matinya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan praktek menuliskan sebuah kata bisa, kalimat bisa dalam aksara Jawa. Kita lanjutkan dulu ke kartu berikutnya, itu ada doto. Doto. Kenapa dijadikan satu kartu? Karena pasangannya hampir mirip huruf Latin W. Tempatnya ada di bawah aksara sigek atau aksara mati. Silakan dilihat. Di sini wujudnya seperti huruf W. Sebenarnya kalau kita lihat lagi di sini, dari aksara legenonya di bagian ini juga seperti huruf W. Nah, ini yang akan memudahkan kita untuk menghafalkan aksara legena dan pasangannya. Huruf W untuk do. Sedangkan untuk to itu hampir mirip juga dengan huruf W, cuma pembedanya di sini. Dia ada lingkaran di sini di tengahnya. Lingkaran ini sebenarnya kalau kita lihat di aksara legenonya juga ada di bagian ini. Kita lanjutkan ke kartu berikutnya, itu kartu mowo. Pasangan kang wujude mèmper huruf Latin C manggon ing ngisor aksara sigek. Pasangan yang wujudnya atau bentuknya hampir mirip aksara Latin C. Tempatnya ada di bawah aksara sigek. Kita lihat di sini. Mo ini aksara legenonya, wo aksara legenonya. Di sini untuk pasangannya mo dan wo, yang ini
Kalau kita perhatikan, dia mirip aksara Latin C, C kecil ya. Terus sedangkan ini hampir mirip C balok atau C besar. Pembedanya, kalau yang wo itu cara penulisannya dia akan menempel dengan aksara siget. Jadi kalau misalkan ini aksara sigetnya, dia nanti langsung gandeng. Nah, seperti ini wujudnya. Kita lanjut ke cobojo. Sebenarnya dari cobojo dan mowo itu dua kartu ini juga hampir mirip. Kenapa? Karena sama-sama cara membuatnya dimulai dari huruf C. Huruf C, ini huruf C, ini huruf C. Cuma yang cobojo dia ada tambahannya. Makanya di sini saya menuliskan C plus. C ada tambahannya. Kita bahas satu persatu. C, C-nya di sini C. Ketambahan ini yang mirip paruh burung. Cucuk manuk. Nah, niki kalau dilihat dari aksara co, sama-sama pasangannya punya bentuk paruh burung. Sekarang kita lanjutkan ke bo. Bo, cara membuat aksara pasangannya dari C ditambahi N. Sedangkan yang jo C, ini tambahannya seperti, nah, kalau dilihat seperti G. Bo, jo. Nah, kita lanjutkan ke kartu nonyo. Kenapa nonyo ini jadikan satu kartu di sini? Kalau kamu lihat, wujud pasangannya juga hampir mirip. Pembedanya ada di nyo. Kalau nyo itu dia memiliki tambahan. Tambahannya ada di sini. No, nyo. Ini seperti huruf Latin B, tetapi terbalik, tempatnya di bawah aksara sigek. Yang ini itu untuk bo. Bo ada tambahannya, dia ke atas. Kenapa tambahannya di atas? Karena di sini dia juga memiliki berapa kaki? Ada 3 kaki. Jadi yang nyo itu ada tambahan ke atas untuk bentuk atau wujud aksara pasangannya. Sekarang lanjut ke kartu katolo. Kartu katolo itu saya buat karena di sini kita melihat kalau kita klasifikasikan ini hampir sama dari aksara ko, to, lo. Ko ini pasangannya di bawah aksara sigek tempatnya. To ini lo. Semuanya tempatnya di bawah aksara sigek. Bentuknya atau wujudnya itu hampir sama dengan aksara legeno, tetapi dia kakinya hilang satu. Hilang satu kaki. Ini juga sama, hilang satu kaki. Ini juga sama, hilang satu kaki. Ko, to, lo. Sedangkan untuk kartu terakhir itu adalah kartu do. Kenapa kartu do? Do di sini hanya memiliki wujud yang dimiliki, tidak ada yang menyamai wujudnya. Pasangannya ini wujudnya seperti ini. Dan ini hanya dimiliki oleh do. Kita lanjutkan. Kalau kalian sudah menghafalkan, bisa menghafalkan aksara pasangan, kalian juga akan bisa mengerjakan latihan ini. Latihannya itu kamu membuat aksara Jawa
itu berupa kalimat atau berupa ukara kalau dalam bahasa Jawa. Niki wonten gladen tulisan mawa aksara Jawa. Latihan, kamu menulis dengan aksara Jawa. Yang pertama bunyinya datan serik lamun ke taman, dan yang kedua datan susah lamun kelangan. Sambil melihat, kita akan menjelaskan ya di sini. Ini adalah angka Jawa angka 1. Untuk di awal dan di awal kalimat kita akan menggunakan adek-adek. Ini tata tulis aksara Jawa itu untuk mengawali sebuah kalimat, maka akan ada namanya adek-adek. Ini aksara do, ini aksara to, sedangkan ini aksara no. Bunyinya di sini tan. Kok bukan datana? Nah, alasannya kenapa? Datan. No itu adalah aksara sigek atau aksara mati. Kalau ada aksara sigek atau aksara mati, maka di depannya, aksara di depannya itu yang dipakai adalah pasangannya. Nah, ini yang digunakan adalah pasangan so. Datan se. Nah, ada sandangan. Ada sandangan, ini namanya popet. Bunyinya menjadi datan se. Ini ro, ada sandangan wulu, bunyinya ri. Sere. Nah, ini ko, k-nya itu merupakan aksara sigek. Jadi aksara di depannya ini lo itu nanti berupa pasangan. Datan sere, ada pasangan lo. Lamun no, lamun no merupakan aksara sigek atau aksara mati, maka ko yang digunakan adalah pasangan. Ke diberi sandangan pepet berubah jadi ke. Ini ada to, mo, ke taman. No. Kenapa diberi pangkon? Karena dia sudah di akhir kalimat. Kalau sudah di akhir kalimat, aksara sigek atau aksara mati itu diberi pangkon. Nah, di akhirnya itu ada, kalau ini dinamakan podo lingso. Kenapa podo lingso? Apa bedanya dengan yang ini, Bu? Nah, ini sama loh, Bu. Tapi di sini ada podo lungsi. Yang ini belum tepat. Kenapa? Karena kalau di depannya itu sudah ada pangkon, maka yang dipakai itu adalah podo lingso, bukan podo lungsi. Jadi ini. Jadi untuk penggunaan podo lingso dan podo lungsi itu ini dipakai, podo lingso dipakai itu kalau di depannya itu ada pangkon. Sedangkan podo lungsi itu dipakai kalau hurufnya, huruf ini, huruf terakhirnya itu berupa huruf vokal, bukan konsonan. Kalau ini kan konsonan. Ngaten nggih? Kita lanjut ke nomor 2, datan susah lamun kelangan. Ini ada angka Jawa 2, ini ada adek-adek. Terus kita lanjutkan ke kata pertama itu datan. Datan ini su,
Datan karena no-nya itu merupakan aksara sigek, jadi di depannya itu merupakan pasangannya. Pasangan so diberi suku, bunyinya menjadi su. Sah. So ini aksara so diberi weknyan. Kenapa bukan ho, Bu? Untuk sandangan, untuk aksara sigek ho, karo eng itu yang dipakai itu bukan pasangan, tapi kita memakai sandangan. Kalau ho itu ini h itu menggunakan sandangan yang disebut weknyan, sedangkan karo itu berupa layar yang wujudnya hampir sama seperti ini, tetapi ini enggak ada. Terus satu lagi yang eng. Nah, kalau eng itu ini ng itu bukan pasangan ngo yang dipakai, tapi dia menggunakan cecak. Ngaten nggih? Kita lanjutkan. La susah ini lamun. Lamun karena di sini aksara sigek no, maka di depannya harus aksara pasangan ko, itu ke, e. Di sini ada sandangan namanya apa? Taling. Nggih. Kalau taling nanti karena di sini ada pasangannya, maka diletakkan di depannya aksara sigek. Ke langan. Kenapa double, Bu? Di sini ada cecak, di sini ada ngo. Jadi begini. Bunyi aksara Jawa itu ditulis sesuai dengan bunyinya. Kelangan, bukan kelanghan. Kelangan, kalau kita nulis dengan aksara Latin itu ada ng lagi. Kelangan. No, di pangku diberi pada lingso. Ngaten nggih? Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mengerjakan tugas mandiri. Tugas mandiri ini kita gunakan untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.